Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada diri saya dan selamat siang juga pada teman-teman semua yang sudah dapat hadir pada pertemuan hari ini. Seperti yang diamanahkan Ibu Mika kepada kami, Bapak 4, kami diamanahkan untuk mempresentasikan materi tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Kelompok 4 sendiri beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Sanino Ramadan. Kedua, Ridya Maria. Ketiga, Tari Dharma Fitri. Dan keempat, Ridya Priana. Sebelum kami memulai presentasinya, saya minta kerjasama dari teman-teman semua agar presentasi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya rasa kita mulai saja presentasi ini kepada presentator pertama, Diri. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama tentang keseimbangan pasar barang. Adapun yang dimaksud dengan pasar barang merupakan pasar yang dimana tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Biasanya pasar barang ini disebut dengan sektor real. Dalam sistem perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari keseluruhan harga sebagai konsumen atau pembeli dan permintaan selaku produsen atau penjual. Keseimbangan pasar barang adalah kondisi di mana kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen pada harga yang setara. Pada keseimbangan pasar barang tidak ada kelebihan atau kekurangan barang dan harga stabil. Keseimbangan pasar barang adalah hasil dari interaksi antara penawar dan permintaan di pasar. Adapun kurva untuk keseimbangan dalam pasar barang yaitu kurva IS. Kurva IS yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin pasar barang dalam keadaan seimbang. Kita mengetahui bahwa dalam pasar barang ada tingkat equilibrium maupun agregat untuk tiap nilai tingkat bunga. Yang kedua, keseimbangan pasar barang. Pasar barang adalah keseluruhan permintaan dana atau surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu 1 tahun atau pula yang dapat disalurkan melalui lembaga keuangan seperti perbankan. Keseimbangan pasar uang merujuk pada situasi di mana permintaan dan penawaran uang yang sama. Dalam ekonomi, uang memiliki peran yang penting dalam transaksi dan pertukaran. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan yang digunakan dalam membayar transaksi. Sedangkan penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia di pasar. Selanjutnya, adapun kurva untuk keseimbangan pasar uang adalah kurva LM. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar dan keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang, dan semakin tinggi tingkat bunga dalam keseimbangan. Sekian materi dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Diri. Materi selanjutnya akan diajukan kepada Ridya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan titik keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang pertama ada titik keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pada pasar barang menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu.
teori yang dikemukakan oleh Keynes bahwa permintaan atas uang atau MT dari masyarakat itu karena dipengaruhi oleh 3 motif permintaan atas uang. Maka ketika motif tersebut akan memberikan gambar tentang model dari keseimbangan pasar uang atau analisis LM, sehingga akan terbentuk sebuah fungsi yaitu fungsi LM yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional kepada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang telah memenuhi syarat sebuah keseimbangan dalam pasar uang. Selanjutnya ada analisis dampak kebijakan ekonomi. Dampak kebijakan ekonomi terbagi menjadi 2 kebijakan. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang mana kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah. Pada kebijakan fiskal ini terbagi menjadi 2 sifat. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu penambahan pengeluaran konsumsi pemerintah, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Pemberian pemerintah dan pajak neto adalah 2 perangkat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah bisa mendorong perekonomian yakni dengan meningkatkan pendapatan output agregat, dengan meningkatkan pembelian pemerintah atau dengan mengurangi pajak neto. Selanjutnya ada kebijakan fiskal kontraktif, yang mana pada kebijakan ini terjadi pengurangan pengeluaran konsumsi pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi, dan peningkatan potongan pajak. Penurunan pemberian pemerintah atau peningkatan pajak neto menyebabkan penurunan output agregat, penurunan permintaan uang, dan penurunan tingkat bunga. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Pada kebijakan moneter ini biasanya dilakukan oleh bank sentral. Pada kebijakan moneter ini dibagi menjadi 2 sifat, yaitu kebijakan moneter ekspansif. Pada kebijakan ini terjadi pembelian surat berharga, pengurangan cadangan minimum, dan pengurangan tingkat bunga pinjaman. Peningkatan belanja investasi yang direncanakan berarti pengeluaran agregat akan direncanakan sekarang lebih besar daripada output agregat. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif. Pada kebijakan ini terjadi penjualan surat berharga, penambahan cadangan minimum, dan penambahan tingkat bunga pinjaman. Kebijakan ini merupakan penurunan penawaran uang yang ditujukan untuk penurunan output agregat. Tingkat belanja investasi yang direncanakan merupakan fungsi negatif tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat yang direncanakan yang terjadi, maka semakin kecil investasi yang direncanakan. Semakin rendah pengeluaran agregat yang direncanakan, dan makin rendah tingkat equilibrium output. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh ahli kepada kami silakan. Sama ambil dia. Baiklah, saya akan menunjukkan dari tentang aplikasi diagram ISLM. Pertama, kurva ISLM. Kurva ISLM merupakan gabungan kurva IS dan LM yang menunjukkan relasi antara tingkat hubungan dengan mempresentasikan berbagai kombinasi ekosistem di pasar uang. Persamaan model IS dan LM sebagai berikut. IS sama dengan Y, Y sama dengan Z, Y kurang Z tambah dikali M tambah P. LM sama dengan MZP sama dengan L dikali S kali Y. Keseimbangan SIS dan LM dapat diterapkan pada model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang pertama, pada model perekonomian 2 sektor, hanya ada 2 fungsi konsumsi dan investasi. Yang kedua, ada model perekonomian 3 sektor, selain fungsi konsumsi dan investasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, sedangkan pada model 4 sektor ditambah ekspor dan impor. Oleh karena itu, keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang dan maupun pasar uang. Yang kedua, pergeseran kurva IS dan LM. Pertama, peningkatan belanja pemerintah.
kenaikan income dari Y1 sampai Y2. Hal tersebut secara simultan akan menggeser kurva IS. Ikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga dari N1 menjadi N2, akibatnya equilibrium kurva ISLM bergeser dari E ke E aksen. Yang B, penurunan belanja pemerintah. Jika peningkatan belanja pemerintah mengakibatkan pergeseran kurva IS ke kanan, maka penurunan government spending sebesar lagi akan menggeser kurva IS secara sejajar ke kiri. Keterangannya, penurunan belanja pemerintah sebesar lagi akan mengurangi level income dari Y1 menjadi Y3, menggeser kurva IS ke kiri secara sejajar sebesar 4B, atau menjadi E sekaligus menurunkan tingkat suku bunga dari N menjadi R. Akibatnya, equilibrium kurva ISLM bergeser dari E ke E aksen. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Bu. Baik, saya terima kasih kepada Daris. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan saya sendiri yang melanjutkan. Topik kita masih di pergeseran piagam ISLM. Dan kalau sebelumnya itu berkaitan dengan penurunan belanja pemerintah, kalau sekarang berkaitan dengan jumlah uang beredar. Ada dua poin penting. Yang pertama, jika jumlah uang beredarnya meningkat, dapat kita lihat semuanya teman-teman. Ada penurunan titik R atau interest rate dan juga ada pergeseran kurva LM. Keterangannya seperti berikut. Yang pertama, peningkatan persediaan uang dari Y1 menjadi Y4 akan menurunkan tingkat suku bunga dari R menjadi R aksen. Yang kedua, hal tersebut sekaligus menggeser LM ke kanan secara sejajar menjadi LM aksen dan akan menciptakan garis titik keseimbangan yang baru atau LM. Selanjutnya, poin kedua yaitu jika jumlah uang beredarnya menurun, maka kurvanya itu hanya sebaliknya, R-nya naik dan garis LM-nya itu akan bergeser ke kiri. Keterangannya sebagai berikut. Penurunan jumlah uang beredar dari Y1 menjadi Y5 berakibat pada kenaikan tingkat suku bunga dari R1 menjadi R5. Hal ini akan diikuti pergeseran kurva LM ke kiri secara sejajar menjadi LM aksen, sekaligus menciptakan keseimbangan yang baru atau WM. Baik teman-teman semua, saya rasa pembahasan materinya sudah selesai. Jika teman-teman ada yang kurang paham, alangkah baiknya kita mengadakan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator dan kelompok telah memberikan saya bertanya. Sejak perkenalan, nama saya Niko Putri. Saya untuk ingin bertanya mengenai kita konsep keseimbangan pasar apabila perusahaan baru yang barang yang ditawarkan, maka akan terjadi keseimbangan sekian. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang dan pasar barang? Terima kasih. Baik, silakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk bertanya, apa akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal kontraktif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif? Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu yang pertama.
Jawabannya bisa Terima kasih kepada Jadi, pertanyaan dari Sarsa akan dijawab oleh Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sasha. Dengan apa saja yang mempengaruhi fokus sekarang? Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta konsumen. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan tingkat ketersediaan. Dan yang keempat, adanya kesamaan jumlah barang produsen dan permintaan konsumen. Yaitu saya Baik, Sarsa, apakah jawabannya bisa dijawab? Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami selama